Tubuh jiwa kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan pagi ini. Mari Tuhan Roh Kudus, biar Engkau yang bertata dan berdaulat hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, biar pagi ini kami diperlengkapi sekali lagi oleh firman-Mu yang akan berbicara dalam hidup setiap kami Tuhan. Biar hati kami boleh menerima, biar hati kami boleh menangkap, hidup kami boleh diubahkan oleh karena firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar pagi ini Tuhan kami mau siapkan wadah kami, bejana kami, untuk kami boleh menampung semua yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Amin ya. Hari ini saudara kita akan awali minggu ini bersama dengan Tuhan, dan saya dapat itu tentang percaya dan beriman saudara. Siapa yang di sini sudah ngalamin apa yang sudah kita ucapkan dari awal tahun lewat deklarasi iman kita? Boleh angkat tangannya? Yang sudah ngalamin janji Tuhan, yang sudah ngalamin kebaikan Tuhan, yang sudah ngalamin firman jadi daging, boleh angkat tangannya saudara? Ya. Amin. Tadi saya bilang waktu di awal sebelum kita deklarasi, apa yang kita ucapkan dengan iman yang bersepakat dan percaya, maka semuanya jadi di hidup kita. Kata percaya dan beriman saudara, ini ada dua kata yang saling mengikat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berkata, Jesus, I believe in you, Tuhan aku percaya sama Engkau. Apakah sudah menjadi atau bisa dikatakan kita juga beriman sama Tuhan? Ketika kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya sama Engkau. Aku percaya janjimu ya dan amin. Aku percaya deklarasi iman yang kuucapkan terjadi dalam hidupku. Ketika dari mulut kita mengucap percaya, apakah kita sudah beriman saudara? Jawabannya belum tentu. Gak cukup cuma kita percaya. Makanya saya bilang ini adalah dua kata yang saling mengikat, yaitu percaya dan beriman. Gak cukup cuma percaya. Gak cukup cuma kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya Engkau akan memberikan pertolongan dalam hidupku, Engkau akan memulihkan, Engkau akan memberkatiku, tanpa ada iman yang bersepakat di hidup setiap kita. Mengucapkan percaya itu mudah. Tapi untuk mengimani, untuk beriman tentang apa yang kita percaya, setiap orang punya level yang berbeda-beda. Beriman lebih dari sekedar percaya saudara. Kalau ditanya percaya enggak janjinya iya dan amin, semua akan jawab percaya. Tapi apakah engkau mengimani apa yang kau percaya dalam hidupmu kepada Tuhan? Kita sama-sama percaya apa yang kita ucapkan, setiap firman Tuhan, setiap janji Tuhan, setiap nubuatan yang Tuhan berikan di tempat ini, itu berlaku bagi kita semua, amin. Hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman besok Pak Daud Tony, kita sama-sama tahu beliau adalah orang yang luar biasa. Apa yang akan disampaikan itu akan berlaku buat setiap kita, amin. Percaya itu firman akan diberikan buat setiap kita, amin. Tapi apakah kita mengimani setiap apa yang kita percaya? Dan ketika janji Tuhan itu enggak kunjung datang di hidupmu, apakah engkau masih bisa beriman kepada janjinya? Dan ketika engkau berada dalam posisi yang kejepit sekalipun, kau percaya bahwa firman Tuhan adalah menjadi sebuah kekuatan dalam hidup kita. Apakah engkau tetap beriman bahwa firman-Nya pasti jadi dalam hidup kita? Di saat firman atau janji itu enggak kunjung datang, di saat kondisi kita yang terjepit sekalipun, apakah tetap engkau beriman kepada Tuhan? Kalau ditanya percaya, percaya. Tapi beriman enggak dengan apa yang kau percayai? Banyak anak-anak Tuhan yang fail di sini. Percaya, angkat tangan, aku percaya Tuhan.
Tapi ketika kondisi itu datang, imannya rontok, saudara. Janji Tuhan awal tahun kan Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah tahun ini. Ini udah bulan ke-7, tinggal 5 bulan lagi. Tapi saya belum dapat apa-apa dari Tuhan. Di awal tahun atau di acara-acara tertentu kita di recharge, kita dikasih api yang lagi percaya, ya janjinya, ya amin terjadi dalam hidupku. Waktu terus berjalan, ini udah bulan Juli. Bulan depan Agustus, aku belum menerimanya. Apakah imanmu tetap sama seperti ketika awal kau menerima api itu dari Tuhan, saudara? Kadang kita ini di tengah jalan menjadi rontok imannya. Mindset kita kadang tuh banyak berbicara, tuh kan, kamu udah amin. Firman-Nya dikasih buat kita semua, kamu udah amin. Tapi kamu belum ngalamin, tuh yang sana udah ngalamin, tuh yang sana udah ngalamin. Teman kamu yang lebih baru udah ngalamin, ya kan? Kamu yang orang lama gak ngalamin. Hal-hal seperti itu sudah yang kadang membuat iman kita jadi rontok. Kita mau buka dari Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, saudara. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Ini bukan hasil usaha kita, tapi ini adalah pemberian Tuhan dalam hidup kita. Artinya apa? Tuhan udah ngasih iman itu dalam hidup kita. Tetapi persoalannya kita mau mengaktifkan itu atau kita mau menonaktifkan iman itu. Bagian kita percaya dan beriman, saudara. Selebihnya Tuhan akan mengerjakan di hidup setiap kita. Tapi kadang yang muncul adalah iman kita jadi rontok. Karena kita merasa kok kayak semua kok kayak nggak ada yang terjadi di hidup setiap kita. Tapi yang harus kita mengerti satu hal, apapun yang ada di hidup kita itu semua karena kasih karunia yang Tuhan beri di hidup kita. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepintaran kita. Tapi ini semua karena pemberian Allah di hidup kita. Bagian kita percaya dan beriman. Melalui iman Tuhan akan mengubahkan kita sehingga sikap dan tindakan kita menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Iman itu perlu diuji melalui perbuatan, saudara. Kita mungkin cuma bisa bilang, iya aku beriman, hari ini tentang percaya dan beriman, aku beriman. Apa yang aku percaya jadi. Tapi tidak ada sesuatu hal yang dilakukan. Contohnya gimana? Ketika mungkin kondisi yang tidak enak datang. Apa yang harus dilakukan? Tetap berdoa, percaya, dan beriman. Tapi kadang kita terlalu kalut, kita terlalu takut dengan setiap badai demi badai yang ada di hidup setiap kita, saudara. Kadang ini pikiran menjadi mikir yang tidak-tidak. Nanti ini gimana, banyak rasa khawatir dan takut. Cukup hari ini Tuhan berkata percaya dan beriman. Maka aku akan menyediakan semuanya bagi kita. Praktekan, praktekan dan praktekan. Berdoa, berdoa dan berdoa. Itu adalah kekuatan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita minta kepada Tuhan hari demi hari. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati,
Demikian jugalah iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. Iman itu perlu kita latih sudah setiap hari. Gak bisa kita cuma tinggal diam menghadapi semua yang ada, tapi kita gak ada usaha, kita gak mengusahakan, kita gak melatih iman kita. Tapi iman itu bisa kuat karena kita berlatih, berlatih, dan berlatih. Menghadapi setiap rintangan yang ada, tidak khawatir, ada Tuhan di pihak kita. Menghadapi setiap masalah-masalah yang ada, jangan khawatir, Tuhan akan berikan kelegaan di hidup kita. Itu iman, saudara. Kalau kita menjadi takut, kita menjadi hilang percaya sama Tuhan, iman kita itu sedang rontok hari-hari ini. Jangan sampai imanmu goyah, jangan sampai imanmu rontok hari-hari ini, saudara. Karena percayalah, kalau kita percaya, kita beriman, dan kita dengan sepakat berkata, aku mau percaya dan beriman padamu Tuhan, maka apapun yang ada di hadapan kita, kita bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ada kisah tentang Paulus dan Silas. Kita buka dari Kisah Rasul 16. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 22 sampai 26. Dikatakan juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepada kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sudah tahu ya kisah ini ya, Paulus dan Silas. Percaya dan beriman kita bisa pelajari dari sini, saudara. Ketika dua orang ini harus dimasukkan dalam penjara. Kita sama-sama tahu kalau penjara itu adalah tempat yang tidak enak. Tempat yang mengerikan. Gak ada satu pun, kalau saya tanya ada yang mau masuk penjara, pasti jawabannya tidak ada yang mau. Ya kan? Di saat kondisi terjepit, di saat situasi yang tidak mengenakan mereka alami berdua. Masuk penjara, didera, ya, ngalamin hal yang tidak enak. Pilihannya dua, saudara. Mau meratapi nasib, menyalahkan Tuhan, atau mau tetap bersyukur dan percaya Tuhan sanggup memulihkan mereka. Tapi hari itu di ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Artinya apa, saudara? Mereka tidak meratapi nasib. Mereka tidak istilahnya jatuh di dalam kejatuhan yang mungkin bisa membuat iman mereka rontok. Takut, aduh di penjara nanti gimana, bisa keluar atau enggak, nanti di sini gimana. Banyak napi-napi yang lain mungkin. Tapi hari itu Paulus dan Silas dengan sangat yakin dan percaya dan iman mereka berdoa dan menyembah Tuhan malam saat itu. Dan apa yang terjadi? Ayat 26, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara goyah dan terbukalah belenggu mereka semua. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, amin. Amin, saudara. Kita pun harus beriman bahwa pertolongan Tuhan tidak akan terlambat buat kita. Bukan hanya cukup percaya, tapi iman kita pun harus bertindak. Paulus dan Silas, mereka percaya bahwa Allahnya akan menolong mereka. Dan yang mereka lakukan, mereka tidak meratapi, tidak down, tapi mereka malah berdoa dan menyembah Tuhan hari itu. Dan yang terjadi, pertolongan datang dengan segera.
Apalagi efeknya? Kita lanjut ayat selanjutnya, 27 sampai seterusnya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis, saudara. Ketika kita percaya dan beriman, maka pertolongan Tuhan datang. Gak cukup sampai di situ. Di kisah ini dikatakan bahwa after that, setelah itu ada penuaian jiwa terjadi. Dibaptislah kepala penjara itu, saudara. Orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak tahu firman Tuhan. Karena melihat sendiri perbuatan tangan Tuhan yang ajaib kepada Paulus dan Silas. Karena hasil percaya dan iman mereka. Dia melihat sebuah mukjizat, dia melihat sebuah kejadian yang gak pernah dia lihat sebelumnya. Gentar hatinya dan akhirnya merelakan diri, memberikan diri untuk dibaptis pada saat itu. Kita akan melihat hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, saudara. Kisah ini kita gak pernah bisa ngeduga kalau akhirnya kepala penjara akan dibaptis, saudara. Kita melihat ada doa yang dijawab, seketika itu ada mukjizat terjadi, terlepaslah belenggu mereka. Tapi gak cukup sampai di situ. Tapi Tuhan berkarya lebih lagi di kisah ini. Dan saya percaya karya Tuhan tidak akan pernah berhenti atas hidup kita, amin. Bagi Tuhan membuat mukjizat itu hal yang susah apa yang gampang, saudara? Apa? Gampang ya. Buat Tuhan apa yang mustahil dalam pikiran kita itu gampang dilakuin. Dan kadang di luar nalar pikiran kita, di luar batas pemikiran kita. Contoh, saudara ya, mukjizat 5 roti 2 ikan. Gak punya apa-apa, gak bawa perbekalan. Minta sama anak kecil, tolong itu ambilin yang anak kecil itu bawa, ya kan. Cuma ada 5 roti 2 ikan, Tuhan, ya udah sini bawa gitu kan. Cuma diangkat, doa, nih kasih, ya kan. Sisa 12 bakul. Cuma minta dari anak kecil, didoakan, ada mukjizat. Hal itu mungkin murid-muridnya yang bawa makanya itu, ini apa cukup ya. Tapi akhirnya mereka belajar untuk percaya, suruh bagi, ya udah bagi. Tanpa ada penolakan, tanpa ada debat. Lalu Tuhan nih yakin Tuhan cuma 5 roti ini orangnya banyak loh, kali kalau saya ditimpuk gimana? Nggak kebagian. Tapi hal itu murid-muridnya cuma belajar, percaya dan beriman. Hasilnya apa? Semua boleh dapat makan dan sisa 12 bakul. Yesus ketika menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda, cuma bilang angkat tilammu, angkat kasurmu dan berjalanlah pulang. Bagi orang-orang yang mendengar hari itu, ini Tuhan ini aneh gitu kan. Orang lumpuh maka suruh angkat kasurnya sendiri, suruh jalan pulang, yang nggak bisa jalan. Orang lumpuh suruh bawa kasur sendiri, suruh pulang, yang nggak bisa jalan gimana mau jalan gitu kan. Tapi hari itu orang lumpuh ini belajar untuk percaya apa yang Tuhan katakan dan beriman bahwa dia bisa jalan. Akhirnya apa? Berjalanlah ia dan sembuhlah ia. Tuhan cuma ngomong angkat tilammu, angkat kasurmu dan berjalanlah pulang. Enggak nyentuh, enggak ngelakuin apa-apa, enggak pakai minyak urapan, diurapin kakinya, enggak. Cuma ngomong angkat tilammu, berjalanlah pulang. Mukjizat terjadi. Percaya dan punya iman.
Lalu ketika Tuhan nyembuhin orang buta, ya kan, dia kan ngeludah ke tanah terus diudek-udek, lalu serpihan tanahnya kan diolesin ke mata orang buta itu. Lalu disuruh basuh kolam Siloam. Dan apa? Bisa melihat. Bagi segelintir orang begini, Tuhan aneh ya, kok pakai ludah ya kan, ke pasir, terus diudek-udek gitu kan, diolesin ke mata orang buta, emang iya sembuh. Kan air ludah, kotor ya kan. Jangan pernah mencoba ya saudara di tempat ini ya. Nanti kalau ada orang buta, ayo semua Pak mau sembuh nggak? Saya ludah pakai tanah nanti diolesin, jangan ya. Ya kalau Tuhan bekerja dengan sangat ajaib, percaya aja pasti jadi. Tapi hari itu Tuhan cuma ngelakuin hal yang mungkin di luar nalar manusia. Tetapi akhirnya apa? Orang itu mencoba, percaya, yakin dan beriman. Lalu apa? Dia bisa melihat. Tuhan ngelakuin dengan sangat gampang saudara. Hal kecil yang akan Tuhan kerjakan yaitu dengan mukjizatnya. Tapi kadang apa yang membuat susah kita terima. Apa yang membuat susah untuk kita bisa menerima semuanya itu. Kurang percaya dan kurang beriman saudara. Itu yang kadang susah untuk kita bisa mengerti jalan dan kehendak Tuhan. Firman-Nya hari ini berkata percaya dan beriman. Itulah bagian kita pada pagi ini. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercamplaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Kita ulang ayat 24 ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu Tuhan berkata kepadaku, apa saja yang aku minta dan doakan, percayalah bahwa aku telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadaku. Amin saudara. Apa yang kita doakan, apa yang kita imani hari-hari ini, kita percaya dan beriman, maka jadilah sesuai dengan iman dan percayamu hari-hari ini saudara. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan, jangan pernah istilahnya enggak percaya sama Tuhan. Saya belajar tentang percaya itu memang tidak gampang saudara ya. Apalagi kalau lagi dalam masa kesesakan ya kan, banyak masalah demi masalah. Lalu diingetin lagi sama janji Tuhan, apa yang Tuhan pernah nubuatkan dalam hidup saya. Kadang untuk bilang Tuhan, aku yakin, berserah, percaya, pokoknya surrender all lah, pokoknya percaya penuh. Tapi kadang apa yang terjadi di depan mata itu yang kadang merontokkan iman saudara. Tapi saya belajar bahwa apa yang saya terima, apa yang saya baca, apa yang saya doakan, saya percaya dan saya beriman semuanya pasti jadi dalam hidup saya. Dan juga hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Makanya tadi saya bilang iman itu perlu dilatih, dan dilatih. Kalau saya boleh flashback ke belakang, saudara, saya udah sering cerita tentang hidup saya zaman dahulu. Gak pernah nyangka saya ada sampai di titik sekarang ini. Mungkin secara pikiran manusia kayaknya tidak mungkin seorang Indra ini ada sampai di titik ini. Tapi satu hal yang saya yakinin, saya masih boleh ada ini semua karena Tuhan dalam hidup saya, saudara. Kalau mungkin saya enggak percaya, kalau saya enggak dilatih iman saya di tempat ini, saya enggak dilatih kepercayaan saya di tempat ini, mungkin saya udah kendor, mungkin saya udah menjauh dari Tuhan. Mungkin saya udah ninggalin Tuhan lama. Mungkin apa yang saya alamin, Tuhan kayak enggak sayang sama keluarga saya, Tuhan kayak mengambil oma saya saat tiba-tiba. Mungkin hari itu saya akan bilang, Tuhan, I leave you, aku enggak mau ikut engkau lagi, it's enough, cukup.
Tapi apa yang saya dapat, apa yang saya pelajari, didikan, proses itu yang menumbuhkan rasa percaya dan iman saya, saudara. Setiap kita punya didikannya masing-masing. Tapi percayalah apa yang kita jalanin sama Tuhan hari-hari ini, percaya dan beriman, semuanya akan jadi dalam hidup setiap kita. Amin. Maka dari itu, ayo hari-hari ini yang lagi kendor, ayo balik lagi. Tuhan, aku mau balik, aku mau terus percaya, aku mau terus berharap sama Engkau, beriman sama Engkau, sampai semuanya jadi apa yang tadi dikatakan di Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, kamu akan menerimanya dalam hidupmu. Imani ini jadi dalam hidup setiap kita. Amin. Tuhan berkati kita semua pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar pagi ini Tuhan, untuk kami boleh percaya dan beriman sekali lagi kepadamu. Mungkin bukan sebuah hal yang mudah untuk dilakukan, tapi kami percaya kami bisa, kami mampu karena Engkau yang memampukan setiap hidup kami Tuhan. Dan biarlah apa yang menjadi janjimu, rencanamu atas hidup setiap kami Tuhan, kami mau terus pegang ini Tuhan sampai semuanya jadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami berdoa, mari Bapa pagi hari ini Tuhan, biar iman kami bangkit, biar percaya kami bangkit Tuhan. Kami percaya apapun yang kami serukan, apapun yang kami doakan seperti dalam firman-Mu dalam Markus 11 ayat 24, apa saja yang kami doakan, yang kami minta, kami akan menerimanya dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan semuanya akan Kau genapi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari latih hidup kami Tuhan, didik kami Tuhan. Jangan pernah putus, jangan pernah berhenti. Engkau mendidik setiap kami Tuhan, karena kami percaya didikan yang berasal daripada-Mu yang membuat kami menjadi lebih kuat di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, mari Bapa, biar pagi hari ini Tuhan, iman kami dibangkitkan Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami kami mau terus berpegang hanya kepadamu, bukan kepada Allah yang lain, tapi hanya satu Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar pagi ini Tuhan, apapun yang sedang kami alami di hidup setiap kami, semua mungkin persoalan hidup kami, persoalan keluarga kami, persoalan ekonomi kami Tuhan, semua badai hidup yang sedang kami alami Tuhan, pagi ini kami mau berkata, di dalam nama Tuhan Yesus semuanya akan kami lewati, akan kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau belajar percaya dan beriman bahwa Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kami dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami Tuhan. Kami berdoa, mari Bapa, biar pagi ini Engkau berikan kelegaan buat setiap kami yang sedang berbeban dalam hidup kami. Engkau berikan jalan keluar bagi setiap kami yang sedang dalam jalan buntu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang akan menuntun kami, Engkau akan memimpin kami dari kemuliaan sampai pada kemuliaan, dan sampai kami boleh menikmati semua yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Kami percaya mulai dari pagi ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, buat kami tetap setia, dan kami mau berkata kami gak mau menyerah dengan keadaan di hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami Tuhan. Kami ada di negeri ini Tuhan, kami mendiami negeri ini Tuhan. Kami berdoa biar semua yang terbaik Kau jadikan di bangsa kami Indonesia. Biar setiap rencana-Mu dan firman-Mu Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang akan menunjukkan kuasa-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biar bangsa kami Tuhan menjadi bangsa milik pusaka-Mu, bangsa kesayangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Kau firmankan atas Indonesia pasti jadi atas negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah Kau juga memberkati kota kami Tuhan, kota Sion Tuhan. Kami percaya Bapa, biar ada kerajaan Tuhan yang bertata atas kota kami, atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar ada mesbah-Mu Tuhan yang tinggal diam di kota kami dan juga di negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Bapa, biar kami percaya dan beriman bahwa semuanya yang baik harus terjadi dan pasti terjadi atas kota dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap apapun
yang kami kerjakan Tuhan hari-hari ini Tuhan, kami percaya Bapa, Kau Tuhan yang memegang masa depan kami, Engkau yang menjamin hari esok kami Tuhan, kami percaya kami akan menikmati tahun ini Tuhan, tahun di mana Kau akan melimpahi kami dengan susu dan madu, kami akan dilimpahi dengan kenikmatan yang daripadamu. Kami percaya Tuhan, ini adalah bulan ke-7, kami akan melihat hari-hari yang ajaib di depan mata kami Tuhan, kami akan menerima semua kemustahilan jadi keajaiban di hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat segalanya. Kami percaya Tuhan, biar hari ini Tuhan, kami mau minta ada penyertaan Tuhan yang sempurna di hidup setiap kami. Kau Allah Immanuel yang menyertai kami Tuhan dari pagi sampai malam hari nanti. Kami percaya Bapak, biar kami hari demi hari Tuhan boleh berjalan bersama dengan Engkau. Engkaulah Allah yang memimpin setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segalanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan yang sedang berada di Jakarta Tuhan. Biar Kau yang tetap sertai, Kau yang tetap lindungi, Kau yang berkati beliau Tuhan dan juga keluarganya Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik sehingga beliau boleh ada bersama-sama kami kembali Tuhan untuk tetap memuji dan menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan, mari Bapak biar hari ini kami akan melihat tingkap-tingkap langit yang terbuka atas hidup setiap kami. Biar setiap perbendaharaan surga boleh Kau turunkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan yang besar dan ajaib seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa buat segalanya. Sebentar kami mau terima pengurapan yang daripadamu Tuhan. Kami percaya biar minyak itu menjadi lambang profetik antara kami dan Engkau. Kami diurapi dengan minyak yang baru yang berasal dari surga. Dan kami percaya Tuhan di saat minyak ini mengalir di hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup kami ada di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan pengurapan di dalam nama-Mu Tuhan.